orang tuaku yang saya hormati, Pak Prof. Dr. Haji, yang terhormat Ustaz Zain, Wakil Ketua Wakil Provinsi, ada Ustaz Iqbal Join dari Komisi Ustaz Khalid Ridwan. Di depan juga alhamdulillah banyak para asatizah, ada Ustaz Alwi, ada Ustaz Musti, ada Ustaz Iqbal, Ustaz Fakhruddin, dan para asatizah, ustazat semua, para alumni Tahfidzul Quran yang berbahagia berkesempatan menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat segenap tamu undangan yang kami hormati, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi, meridai, dan memberikan petunjuk kepada kita semua. Alhamdulillah, kita semua bahagia ada di rumah baru ini. Saya pertama kali juga masuk di rumah ini, menyaksikan pengantin baru, tentu dengan suasana semangat baru karena baru saja berlebaran. Bumiku dan beberapa ibu-ibu dan tentu para hadirin sudah ada yang menyelesaikan puasa Syawal. Lalu di tengah pandemi, sesudah itikaf dan suasana Ramadan di bulan mulia ini, kita dipertemukan dalam suasana silaturahim yang luar biasa dalam prosesi akad nikah yang memang sudah lama-lama kita tunggu-tunggu ini. Ya, kapan mahasiswa Abha ini menikah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rupanya inilah yang menjadi rahasia ilahi. Kita semua hadir dan insya Allah akan senantiasa mendoakan sepasang insan bahagia pada pagi ini. Apa yang disampaikan oleh Abah sudah cukup untuk menjadi bekal, untuk menjadi hikmah yang akan menuntun pengantin baru dan kita semua untuk mengarungi kehidupan menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Cukuplah ayat-ayat takwa yang oleh beliau bacakan kepada pengantin yang kita dengarkan secara seksama menjadi wasiat abadi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita kepada kemuliaan yang hakiki. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala dari 131, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kami telah memerintahkan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, wa iyyakum, dan kepada kamu juga, pada kalian semua. Apa itu? Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa inilah yang menjamin keharmonisan rumah tangga. Inilah yang akan memberikan jalan lurus mengantarkan putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ini pula lah yang kemudian membawa kepada kesuksesan yang sesungguhnya, baik di dunia yang fana ini, lebih-lebih di hari akhirat yang kekal abadi. Sehingga ada ancaman sesudah ayat itu, wa in takfur, sekiranya kalian kufur, mengingkari semua itu, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Subhanallah, Ustaz Arham Piara, kakak kita yang santun, yang tawadu, ya, penuh berkah, tentu bahagia terpancar di wajah beliau bersama keluarga mengantarkan ananda tercinta Qayyim, alhamdulillah, menjadi pemuda yang berwibawa pada hari ini, ya, mempersunting putri solehah dari Ustaz Baharuddin Al-Hafiz yang dari perjalanan pesantren seperti yang Anda ceritakan ini adalah merupakan bahagian dari sejarah yang sangat indah dari perjuangan dakwah dan jihad, ya, kultural yang dilakukan oleh Darul Istiqomah yang tepat pada tahun ini berusia setengah abad pesantren Darul Istiqomah. Takbir! Tidak ada yang terlalu mendasar lebih dari apa yang sudah tekankan. Utamakan berkah.
Dan apa yang kita saksikan hari ini adalah tanda-tanda berkah yang berlapis-lapis. Cukuplah Al-Quran yang para orang tuanya ini miliki, kemudian diwariskan kepada putra-putrinya menjadi hafiz dan hafizah. Kita semua menjadi saksi bahwa masa depan di tangan Islam akan kembali jaya dan mulia kembali. Insya Allah akan lahir generasi yang akan mengantarkan kehidupan ini kepada petunjuk dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama ya, namanya Ustaz Sufyan Nur di Banjarmasin, seorang qari yang kemudian penuh ketawaduan. Tadinya tidak mau terkenal, tapi kemudian dengan ilmu yang beliau miliki, penguasaan terhadap qiraatul asyr menjadi marja rujukan terhadap tilawah Al-Quran. Rupanya kakaknya juga kakak beliau namanya Ustaz Dr. Nuruddin Marbu, kakak kandungnya menjadi ya, pakar hadis yang dikenal bukan hanya di Kalimantan tapi juga Brunei dan Malaysia. Ternyata kakak iparnya juga seorang pakar hadis. Tapi yang menarik, ketika ditelusuri, rupanya ayah ibunya orang biasa, yang orang bayangkan ini pasti ulama besar yang melahirkan keturunan generasi dan akhirnya punya menantu yang bisa menebarkan cahaya yang luar biasa. Bapak ibunya orang awam, ya, artinya tidak seperti yang orang bayangkan. Ketika ditanya apa rahasianya bapak kok bisa punya anak yang menjadi orang besar seperti ini, punya ilmu yang dirasakan oleh umat yang sedemikian luas. Rupanya bapaknya itu punya kebiasaan satu, tidak pernah mendapatkan tulisan Arab, apalagi dia tergeletak atau di jalan, kecuali diambil. Walau beliau tidak bisa baca, beliau hanya bilang karena tulisan ini sama dengan tulisan yang ada di Al-Quran. Saya tidak rela ini dibuang, apalagi diduduki dan diinjak oleh orang. Subhanallah, jadi katanya meski itu pembungkus Indomie, tulisan itu diambil, plastik itu diambil lalu disimpan di tempat yang lain. Alasannya bahwa ini sama dengan tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Maka bagaimana lagi orang yang membaca Al-Quran tiap hari? Bagaimana lagi orang yang bertekad untuk mengkhatamkan Al-Quran? Bagaimana mulia orang-orang yang di dalam rumahnya itu ada hafiz dan hafizah yang senantiasa menyinari rumah itu dengan penuh berkah. Saya terkaget satu tausiah seorang ulama, satu-satunya ibadah yang dibaca atau yang terus diamalkan bukan hanya di dunia sampai di akhirat adalah membaca Al-Quran. Kita sholat sampai mati, di akhirat tidak sholat lagi. Kita bersedekah, bahkan orang menyesal kalau sakaratul maut, ya Allah panjangkan umurku, tunda sesaat saya mau bersedekah, tapi di akhirat tidak bersedekah lagi. Satu-satunya yang tetap dilakukan adalah membaca Al-Quran. Ketika masuk surga masih disuruh mengaji. Yuqalu li sahibil Quran, yuqalu li qari'il Quran, iqra' warqa wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Maka tingkatan tertinggi di akhirat nanti, di surga nanti adalah sebanyak hafalan ayat yang kita kuasa. Kita berdoa mudah-mudahan Qayyim Al-Hafiz benar-benar menjaga hafalannya. Jangan sudah kawin menurut ini semua mengaji ini, ya? Ada menjaga yang lain. Oh, alhamdulillah. Insya Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah yang mempertemukan kita menjadi saksi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberkahi pernikahan yang anda tercinta seperti doa yang disampaikan oleh Abah, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang telah diberikan keturunan yang saleh-salehat, hafiz-hafizah. Kita semua tanpa kecuali merindukan, memimpikan keluarga yang mencintai Al-Quran, yang insya Allah bersama di dunia, bersama di surga. Demikian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih dan permohonan maaf. Saya kembalikan ke Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.